131 Keputusan Guyan. Orang ini benar-benar telah mempelajari tingkat ketiga dari konduktus. Di aula, Wakil Gubernur Great Ming City, ekspresi Nuowa sangat serius. Itu hanya kecurigaan sebelumnya, tetapi pertempuran untuk membunuh Mountain Croc mengkonfirmasi kecurigaan semua orang, dan itu bahkan tidak terduga. Meskipun Mountain Crocs malas, mereka memiliki keunggulan pertahanan yang ekstrim. Beastmaster tingkat perak biasa akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membunuhnya. Itu benar, pemuda ini tidak sederhana. Lebih dari 30 Mountain Croc terbunuh dalam waktu setengah jam. 1 per menit. Guyan, lu sangat pandai menyembunyikan sesuatu. Kami belum pernah mendengar tentang pemuda bernama Su Bai ini. Kerumunan sedang berdiskusi panas, mendesah bahwa Su Bai jelas merupakan pesaing yang kuat tahun ini. Sebagai gubernur Los Monstaria, Guyan tersenyum acuh tak acuh. Kemudian, dia memberi isyarat kepada bawahannya dan membisikkan beberapa patah kata. Segera, gambar Su Bai di layar lebar berubah menjadi Beastmaster lainnya. Kamu sangat picik, lu menggunakan trikmu begitu cepat. Itu benar, bukan berarti gue akan mencuri orang-orangmu. Semua gubernur di sekitarnya menggelengkan kepala, diam-diam kecewa. Ini adalah hak istimewa yang dimiliki setiap kota utama. Mereka dapat membatasi anggota kota utama mereka untuk disiarkan langsung. Itu bisa dianggap melindungi informasi pribadi Beastmaster. Lagi pula, di dunia ini, metode Beastmaster setara dengan kartu truf. Dengan semua kartu trufnya terlihat, semudah membalikkan tangannya untuk melawannya. Guyan telah mendengar nama Su Bai 3 bulan lalu dan bahkan mengetahui tentang pertempuran House City. Pikiran Guyan awalnya tidak stabil. Tetapi dia telah bertekad pada saat itu. Su Bai, jangan kecewakan gue. Masa depan Los Monstaria dalam 5 tahun ke depan bergantung pada lu. Guyan melihat ke layar lebar, tenggelam dalam pikirannya. Ini pertaruhan, dan apakah Su Bai bisa berhasil atau tidak bergantung pada apakah visi Guyan benar. Di sisi lain, Su Bai menunggangi bahu Bearen dan menyerbu ke depan. Tentu saja, Su Bai tidak tahu bahwa Gubernur, Guyan, telah memberinya tugas yang begitu penting. Bahkan jika dia melakukannya, dia hanya akan menertawakannya. Mereka berhenti dan berjalan sepanjang pagi. Su Bai tidak melihat Beastmaster lain kecuali Beast. Dia sudah jauh di depan dalam kemajuannya. Su Bai juga senang dan santai seolah sedang jalan-jalan. Su Bai duduk di bahu Bearen dan menarik napas dalam-dalam untuk berlatih. Dia sudah menunjukkan tanda-tanda menerobos ke tingkat keempat. Jika orang-orang yang mengikuti di belakangnya mengetahui hal ini, mereka mungkin akan muntah darah di tempat. Mereka telah belajar sangat keras dan masih jauh dari tingkat kedua, tetapi Su Bai telah meninggalkan mereka begitu jauh, sehingga mereka bahkan tidak bisa melihat lampu belakang mobil. Tidak ada peta ke alam spiral, tapi Huohua telah memberitahunya. Ada cara lain untuk mendapatkan peta itu, tetapi Su Bai harus menemukan sendiri cara ini. Sekitar setengah jam kemudian, Su Bai bertemu dengan kelompok binatang lain, tetapi mereka jelas berbeda dari yang malas itu. Nama, Sprite Fox. Level, pertengahan 6 emas. Potensi, emas pertengahan. Bakat, halusinasi, luar biasa. Elemen, tidak ada. Sifat, lembut. Keahlian, tampilan Sprite. Level B, gerakan cepat. Level C, ekor Sprite. Level A. Binatang itu dianggap sebagai binatang tipe ilusi yang khas, tetapi mereka juga sangat berharga. Sprite Fox yang memimpin adalah level tertinggi, mid 6 gold level dan memiliki 4 ekor di belakang. Sprite Fox adalah binatang yang tumbuh secara bertahap. Semakin banyak ekornya, semakin kuat. Untuk dapat menumbuhkan 4 ekor di level emas, seseorang sudah dianggap sebagai salah satu yang terbaik di grupnya. Tapi berbeda dari binatang lain, mereka tidak memusuhi Su Bai. Sebaliknya, mereka menundukkan kepala dengan sopan. Selamat datang, Tuan Beastmaster. Sprite Fox terkemuka berbicara dalam bahasa manusia. Kamu bisa bicara? Su Bai cukup terkejut. Ada banyak binatang yang bisa berbicara bahasa manusia, tetapi jarang binatang tingkat emas melakukannya. Kecuali, Sprite Fox bukanlah yang liar. Tuan Beastmaster, tolong jangan menertawakan gue. Gue awalnya adalah binatang Lord Lin Feng. Sprite Fox menjelaskan latar belakangnya dengan sopan. 100 tahun yang lalu, Lin Feng telah mengambil Sprite Fox sebagai binatangnya.
Setelah banyak cobaan dan kesengsaraan, ia melahirkan 4 ekor. Pada saat yang sama, itu telah sepenuhnya mengeluarkan potensinya. Setelah itu, Lin Feng mati melawan musuhnya dalam pertempuran. Sprite Fox tidak. Itu tidak menyerah kepada Beastmaster lain setelah itu dan memasuki alam spiral secara kebetulan. Inilah titik tantangannya. Lu akan menerima hadiah setelah menyelesaikan tantangan. Menarik. Su Bai mengangguk. Ada poin tantangan yang disiapkan di setiap bagian alam spiral, terutama untuk para Beastmaster yang masuk untuk berlatih. Tim yang dipimpin oleh Sprite Fox tidak diragukan lagi dipersiapkan secara khusus untuk para Beastmaster yang berspesialisasi dalam ilusi. Tantangannya juga merupakan areng, tantangan yang langka. Apakah lu sendirian, Tuan Beastmaster? Itu benar. Aku akan memberimu nasihat. Tantangannya terkait dengan ilusi. Gue khawatir sulit untuk menyelesaikannya sendirian. Lebih aman menemukan pendamping untuk menantangnya. Sprite Fox, yang telah hidup lebih dari 100 tahun, berbicara dengan lembut. Tidak ada cara untuk berhasil tanpa bis tipe ilusi. Itu benar. Itu mudah. Gue memiliki bis tipe ilusi dan gue bersedia menerima tantangan. Kalau begitu tolong panggil binatang itu, tuanku. Tidak nyaman untuk keluar saat ini. Su Bai tersenyum, duduk bersila di tanah, dan bersandar pada Bearen. Saat ini, di Beast Space, kepompong Dream Larva sudah lama tidak bergerak. Namun, setelah memasuki alam spiral, sebenarnya ada gerakan samar. Retakan kecil muncul di benang kepompong putih sementara. Dia menebak dengan berani bahwa Dream Larva akan segera keluar dari kepompong. Adapun apa yang akan terjadi, sejujurnya, Su Bai tidak tahu. Selama berada di kamp militer, dia juga membolak-balik semua buku, tetapi tidak satu pun dari mereka memiliki informasi yang berkaitan dengan spesies Dream Larva. Tidak ada yang membantunya. The Dream Larva sangat istimewa untuk memulai. Catatan yang relevan hanya beberapa kata, dan tidak perlu memikirkan arah evolusi. Tidak ada apa-apa. Karena itu, Su Bai menantikan transformasi larva mimpi. Sekarang dia telah menemukan tantangan areng, itu terkait dengan ilusi. Rasanya seperti makan siang gratis untuk Su Bai. Tidak ada alasan baginya untuk tidak menginginkannya. Dia kira-kira bisa menebak bahwa kepompong akan rusak setidaknya hari ini, jadi Su Bai tidak keberatan menunggu. Karena Lord Beastmaster bersedia, kami tidak punya hak untuk menolak. Sprite Fox melompat mundur dengan ringan, dan Sprite Fox lainnya sudah berada di posisinya. Skill ilusi akan segera diaktifkan. Namun, Su Bai masih duduk di tanah tanpa bergerak. Tuanku, apa yang lu? Sprite Fox bingung. Tidak perlu terburu-buru. Gue hanya menyetujui tantangan itu, tetapi gue tidak mengatakan kapan. Ya, itu masih dalam batas aturan. Apakah ada batas waktu? 12 jam. Melebihi periode ini akan mengakibatkan eliminasi. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Su Bai menggeliat, berbaring di Bearen yang berbulu, dan menutup matanya. Itu menyebabkan Sprite Fox bingung. 132 tantangan peringkat A. Sprite Fox belum pernah mengalami situasi seperti ini di alam spiral sebelumnya. Tapi karena sudah sesuai dengan aturan, mereka hanya bisa menunggu Su Bai memulai tantangan. Dalam sekejap mata, 2 jam berlalu. Beastmaster yang tertinggal sudah bergegas. Kelompok orang ini sebagian besar terluka. Di bawah aturan alam spiral, mereka yang bisa bertahan sampai di sini sudah dianggap luar biasa. Bahkan ada lebih banyak orang yang tertinggal dan tidak datang. Hanya 2 tim yang datang ke tantangan terlebih dahulu. Mereka melihat Su Bai tidur di tanah dan sekelompok Sprite Foxes. Kapten, sebenarnya ada orang yang datang lebih awal dari kita. Kenapa orang ini tidur di tanah? Jangan bilang lu terpesona oleh kelompok rubah itu. Apa yang kalian semua bicarakan? Lu akan mengerti setelah lu melihat level Sprite Fox itu. Sialan, ini level emas. Ketika kedua tim melihat ini, mereka ingin berbalik dan lari. Ini terlalu banyak penipuan. Sepanjang jalan, ketika mereka bertemu dengan binatang tingkat perunggu, mereka harus mempertimbangkan pilihan mereka dan menghindari pertempuran jika memungkinkan. Jika mereka ingin bertarung, mereka harus mengolah konduktus mereka untuk menghilangkan aturan alam spiral. Mereka sudah dalam keadaan seperti itu ketika menghadapi binatang tingkat perunggu, apalagi rubah Sprite tingkat emas. Jika mereka diberi keberanian 10 kali lipat, mereka tidak berani memprovokasi binatang yang seharusnya tidak mereka lakukan.
Tidak heran pria itu pingsan. Dia sangat menyedihkan. Beberapa orang sangat bersimpati pada Subai. Setelah ditembaki oleh Sprite Fox tingkat emas dan kehilangan kesadaran, dia seperti ikan di atas papan. Namun, mereka mengabaikan Baren di belakang Subai. Baren tidak berjuang sepuasnya setelah memasuki alam spiral. Akhirnya bertemu dengan Mountain Crocs yang bisa menerima pukulan, tetapi mereka semua dibunuh oleh Whitey. Saat ini, ia hanya ingin melakukan pertempuran besar dengan Sprite Fox. Tapi Subai tidak memberikan instruksi apapun, jadi dia hanya bisa menatap Sprite Fox. Sprite Fox telah ditatap selama 2 jam, dan dia juga bergumam di dalam hatinya. Mengapa beruang ini terlihat seperti ingin menghajarku? Ahem, tidak perlu panik, sesama Beastmaster. Ini adalah situs uji coba untuk tantangan areng. Melihat sekelompok orang hendak pergi, Sprite Fox segera berbicara. Sialan, binatang yang berbicara. Tantangan peringkat A. Tantangan pertama yang kita hadapi adalah areng. Bukankah ini terlalu berlebihan? Kedua tim telah melakukan banyak upaya sebelum datang ke sini. Mereka tahu bahwa ada tantangan bagi setiap orang untuk mendapatkan pengalaman di alam spiral. Karena itu, mereka tidak terkejut sama sekali. Ini adalah tantangan A level. Gue yakin hadiahnya pasti bagus. Ya memang, Kapten, kita harus menerima tantangan dulu, kalau tidak. Seseorang berbicara di telinganya. Sebelum gue datang ke sini, seorang senior yang telah berpartisipasi dalam alam spiral menyarankan gue untuk bertarung dalam tantangan areng jika gue bisa. Kalau tidak, orang lain akan melakukannya sebelum gue. Jika gue ingin bertemu dengannya lagi, itu semua tergantung pada kesempatan. Ada banyak tantangan cereng dan bereng di alam spiral, dan tingkat kesulitannya berbeda. Namun, untuk monster tingkat perak ini, hanya masalah waktu sebelum mereka menyelesaikan tantangan. Tantangan areng benar-benar berbeda. Menurut informasi dari Beastmaster gelombang sebelumnya yang berpartisipasi dalam alam spiral, beberapa dari mereka bahkan belum pernah melihat tantangan areng sebelumnya. Jika penantang gagal, dia akan kehilangan kualifikasinya dan hanya bisa meninggalkan panggung dengan sedih. Manfaat yang diterima Beastmaster yang berhasil menantang orang lain membuat yang lain sangat iri. Oleh karena itu, di antara kata-kata yang mereka ajarkan kepada generasi muda, ada yang mengatakan, lu tidak akan kehilangan apapun jika lu menantangnya. Bagaimana jika lu lulus? Tapi kami saat ini sedang ditekan oleh hukum alam spiral. Pemimpin tim mengerutkan kening dan berkata, rubah Sprite adalah binatang tingkat emas. Tantangannya pasti sulit. Mustahil untuk menantangnya selagi aman. Bagaimana jika orang lain sampai di sana lebih dulu? Orang itu segera menjadi cemas. Dia diam-diam menunjuk ke tim lain dan berkata, lihat mereka. Entah apa yang sedang mereka bicarakan sekarang. Bagaimana jika mereka menyelinap pergi? Itu benar, Kapten. Tidak apa-apa jika lu gagal dalam tantangan, tetapi bagaimana jika lu gagal? Itu benar. Anggota tim menunjukkan keinginan yang kuat untuk menerima tantangan. Sebagai pemimpin tim, setelah memikirkannya, dia tidak bisa menahan godaan. Namun, saat dia akan menerima tantangan itu, pemimpin tim lain selangkah lebih maju dan berlari ke Sprite Fox. Oh Sprite Fox, gue bersedia menerima tantangan. Teng Yuan, aku minta maaf. Ini adalah kesempatan langka. Tolong beri gue waktu sebentar. Semuanya, terima kasih atas perhatian lu. Kami akan mengatasi kekacauan ini terlebih dahulu dan kami akan memberitahu lu apa masalahnya jika kami gagal. Teng Yuan mencibir. Kata-katanya terdengar indah, tetapi makna di baliknya belum tentu sama. Wajah sang kapten tampak pucat seolah-olah dia kehilangan banyak uang di jalan. Dia menggertakkan giginya dan mengancam, jika memang begitu, jangan salahkan gue karena kejam. Apa yang ingin lu lakukan? Jika kita bertarung, kedua belah pihak akan menderita. Teng Yuan berkata dengan waspada. Terus, bagus, karena kita telah melepaskan semua kepura-puraan dari keramahan, maka tidak seorang pun seharusnya berpikir untuk menyentuh tantangan ini. Para Beastmaster di kedua sisi terhunus belati, tidak ada yang mau menyerah. Lagi pula, mereka semua tahu nilai dari tantangan areng. Sprite Fox merasa sedikit lelah saat situasi berubah. Ia segera berdiri dan berkata, jangan berkelahi seperti ini. Tantangannya telah diprakarsai oleh Lord Beastmaster. Kalian semua terlambat. Lu tidak dapat memulai tantangan. Semua orang terdiam.
Setelah lama bertengkar, mereka hampir bertengkar. Pada akhirnya, mereka mengetahui bahwa orang lain telah mengambil tantangan tersebut. Itu seperti memainkan lelucon besar pada mereka. Sialan lu, nak. Berapa lama lu ingin tidur? Jika lu ingin tantangan, cepatlah. Kamu anjing di palungan. Cepat bangun. Jika lu tidak bangun, jangan salahkan kami karena memukuli lu. Sedetik yang lalu, mereka siap untuk saling mencabik-cabik, tetapi detik berikutnya, kedua tim berada di jalur yang sama. Subai sudah bangun di BRN. Dia juga menunggu pertunjukan yang bagus, tapi sekarang dia tidak bisa menonton kesenangan lagi. Dia segera berpura-pura menguap, membuka matanya, dan berkata, "Ada apa?" Mendengar itu, kedua tim hampir kehilangan akal karena marah. Dia tidak hanya menolak tantangan itu, dia bahkan memiliki muka untuk bertanya. Apakah lu akan menerima tantangan atau tidak? Apakah lu berani menerima tantangan kelas A sendiri? Apakah lu punya rasa malu? Itu benar, jika lu tahu apa yang baik untukmu, maka menyerahlah. Semua orang memikirkan urusan mereka sendiri. Jika lu tidak ingin dipukuli, maka tersesatlah. Itu benar, lebih dari selusin pasang mata menatap Subai. Mereka semua cemas. Semakin banyak waktu berlalu, tidak lama kemudian Beastmaster lain menemukan tantangan. Areng. Pada saat itu, bukan hanya sekelompok orang ini yang perlu bersaing. Akan ada lebih banyak pesaing. Jangan terburu-buru, gue belum siap. Aku akan mengambil tantangan saat gue siap. Subai tersenyum acuh tak acuh. Kau anak seorang. Kedua tim memelototi Subai dengan gigi terkatup. Beberapa dari mereka bahkan siap bertarung. Namun, seperti Fox berdiri dan menghentikan kerumunan, orang luar tidak boleh mengganggu penantang. Jika tidak, gue akan mengambil tindakan nanti. Setelah melihat itu, semua orang berdiri terpaku di tanah. Tapi dia tidak menantangnya. Itu sama bahkan jika lu menerima tantangan. Dari mana aturan konyol itu berasal? Kamu bisa mendapatkan penjelasan tentang aturan yang ditetapkan oleh pemilik alam spiral. 133 sayap impian muncul dari kepompongnya. Bantahan seperti Fox membuat semua orang terdiam. Jika Beastmaster bisa mengajukan banding, mereka pasti sudah lama pergi. Kamu bisa menunggu penantang gagal atau menyerah secara otomatis untuk menerima babak baru tantangan. Setelah seperti Fox mengatakan itu, ia kembali ke tempat asalnya dan terus menunggu. Semua orang saling memandang dan akhirnya berkumpul untuk bernegosiasi dengan Subai setelah berdiskusi panjang. Hei, kita semua sekutu kota. Tidak perlu marah. Oh, bagaimana dengan ini? Berapa banyak yang lu inginkan? Kami akan membeli tantangan ini. Aku tidak menjual. Kamu dari kota mana? Coba tebak. Teng Yuan, yang sedang bernegosiasi, sangat marah sehingga dia gemetar dan mengepalkan tinjunya, tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun. Tidak ada cara lain karena Subai tidak tergerak. Dengan perlindungan seperti Fox, tidak ada yang bisa terlibat. Namun, mereka tidak bisa menyerah begitu saja pada tantangan Areng di depan mereka dan hanya bisa menggunakan langkah terakhir mereka, menunggu. Mereka menduga Subai memonopoli tantangan karena dia ingin menjualnya dengan harga tinggi. Lagi pula, satu orang tidak mungkin bisa melewati tantangan Areng. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Tapi dia tidak menjualnya kepada kita. Mengapa dia mengejar uang? Seseorang dalam tim bertanya dengan ragu. Bodoh, gunakan otakmu lebih banyak. Orang ini memiliki nafsu makan yang besar. Dia pasti menunggu lebih banyak orang datang sehingga dia bisa bersaing untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi, kata Teng Yuan dengan dingin sambil memutar matanya. Begitu, dia benar-benar serakah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tidak ada jalan lain. Kami hanya dapat mengambil satu langkah pada satu waktu. Semua orang tidak duduk-duduk dan tidak melakukan apa-apa. Mereka mengeluarkan buku keterampilan konduktus dan mulai mempelajarinya. Sangat cepat, aliran regu Beastmaster yang tak ada habisnya tiba dalam waktu setengah jam. Mata mereka berbinar saat melihat tantangan Areng, ingin menantang mereka dengan penuh semangat. Namun, ketika mereka mendengar bahwa tantangan sudah dimulai dan pihak lain masih membuang-buang waktu, hal itu langsung menimbulkan keributan. Jika lu tidak ingin menerima tantangan, maka tersesatlah. Jangan buang waktu semua orang. Itu benar, tidak bisakah lu memiliki sedikit moralitas? Datang. Mari kita bicara secara pribadi. Kita bisa mendiskusikan harga berapapun.
Sialan, kenapa kita tidak memukulinya bersama-sama? Hehe, jika lu ingin bermain dengan Sprite Fox tingkat emas, silakan saja. Semakin banyak orang berkumpul, semua menuding Subai. Subai, di sisi lain, mengambil waktu, sama sekali mengabaikan kemarahan semua orang. Semua orang sangat cemas sehingga mereka menginjak kaki mereka, tetapi itu tidak berhasil. Tepat ketika mereka kehabisan akal, Subai tiba-tiba berdiri, yang membuat mereka gemetar. Haha, lu akhirnya takut. Jika lu tidak mampu melakukannya, maka jangan serakah. Jika itu gue akan menyerah pada tantangan sejak lama. Kalau tidak, bagaimana gue bisa bertahan di alam spiral jika gue menyinggung begitu banyak orang? Itu benar. Omong-omong, kita akan menyambar nanti, kan? HMPH, ini tergantung pada kemampuan kita sendiri. Tidak jauh dari situ, Teng Yuan dan yang lainnya juga melihat ke arah Subai. Saat ada kesempatan, mereka langsung melangkah maju. Aku akan membeli tantangan itu seharga 50 juta dolar. Bagaimana? Saat tidak ada respon, Teng Yuan menaikkan harganya dengan ekspresi serius. Tidak, bagaimana dengan 100 juta dolar? Sial, bahkan bisa seperti ini. Ketika Beastmaster di sekitarnya mendengar itu, mereka segera menjadi cemas dan mengikuti, memanggil tawaran. Aku menawar 110 juta dolar. Semuanya berhenti. Gue dari Asosiasi Dagang Ling Yun dan gue menawarkan 200 juta dolar. Situs tantangan telah diubah menjadi lelang. Namun, Subai terlalu bersemangat untuk diganggu dengan mereka. Kepompong Dream Larva akhirnya pecah. Di Beast Space, bintik cahaya bintang melayang keluar dari kepompong. Sayap ramping adalah yang pertama terlihat, dan seluruh tubuhnya seperti roh yang dipadatkan dari kristal es. Itu melebarkan sayapnya dan mematahkan kepompong sepenuhnya. Sulit membayangkan bahwa sosok suci seperti itu adalah cacing putih dan gemuk sebelum keluar dari kepompong. Itu begitu indah, seru Subai dan dia dengan bersemangat melihat panel virtualnya. Nama, sayap mimpi, level, lebih rendah 1 perak. Potensi, grand tinggi. Bakat, meraj, legendaris. Elemen, mimpi. Sifat, lembut. Keahlian, domain spiritual, level S, cermin ilusi, level S, gaib, level A, sangkar mimpi buruk, level S. Keterampilan S level lainnya. Subai menarik napas dalam-dalam, dia sangat bersemangat sehingga sulit untuk dijelaskan. Seekor binatang dengan 3 keterampilan S level, sebuah eksistensi yang segelintir dari mereka di semua 20 kota besar. Nigma Catch adalah skill ofensif yang dapat menjebak target dalam ilusi dan menyebabkan banyak kerusakan mental. Pada saat yang sama, setelah transformasi, keterampilan lain dari Dreamwing juga sedikit diperkuat. Misalnya, gaib dapat dipertahankan hingga 3 jam. Kemampuan tempur individu Subai meningkat pesat saat Dreamwing tumbuh. Sekarang setelah dia tenang, inilah saatnya dia menantang Sprite Fox. Dia keluar dari Beast Space dan tiba-tiba mendengar serangkaian teriakan. Aku akan membayar 300 juta dolar. Lihat bagaimana lu bisa melebih-lebihkan gue. Jangan berpikir bahwa lu dapat melakukan apapun yang lu inginkan hanya karena keluargamu kaya. Disayangkan, gue bisa melakukan apapun yang gue inginkan dengan uang itu. Apakah lu tidak yakin? Lelang kecil menjadi semakin intens, dan harganya langsung menembus 300 juta dolar. Sebagian besar orang telah mengundurkan diri dari kompetisi ini. Satu-satunya hal yang layak ditonton adalah untuk melihat siapa pemenang akhirnya. Sebagai inisiator, Teng Yuan sama sekali bukan tandingan, jadi dia berdiri di samping dengan sedih. Jika gue tahu lebih awal, gue tidak akan ragu. Gue seharusnya menghancurkan pria itu dengan uang sebelum sekelompok orang ini tiba. Teng Yuan menggertakkan giginya dan bergumam. Tidak seburuk itu, Teng Yuan. Tidak ada yang mengira bahwa tantangan bodoh ini akan menelan biaya 300 juta dolar. Seseorang di samping Teng Yuan segera mencoba membujuknya. Potong omong kosong. Apakah lu tahu hadiah apa yang telah diberikan dalam tantangan areng selama bertahun-tahun? Teng Yuan memarahi. Ini adalah kesempatan di mana buku keterampilan S tier muncul. Meski hanya ada satu kejadian, dan itu terjadi lebih dari 60 tahun yang lalu. Namun, selama itu muncul sekali, itu berarti akan ada yang kedua, ketiga, dan keempat. Godaan buku keterampilan S tier terlalu besar. Jika mereka bisa mendapatkannya, apalagi 300 juta,
Bahkan lebih banyak orang akan rela bangkrut untuk mendapatkan kesempatan ini. Pesaing terakhir pergi dengan sedih. Tuan muda dari Asosiasi Dagang Lingyun, Liu, berlari ke arah Su Bai dengan penuh semangat dan berkata, "Kami, Asosiasi Dagang Lingyun akan menepati janji. Jangan khawatir tentang uang. Lu bisa memberi gue tantangan sekarang." "Uang?" Su Bai tertegun sejenak. Dia terkekeh dan bertanya, "Siapa bilang gue akan menjual tantangannya?" Mendengar itu, senyum Liu membeku. Para penonton di sekitarnya juga bingung. Setelah lama bertengkar, mereka baru mengetahui bahwa Su Bai tidak berniat menjualnya. Semuanya sia-sia. Lalu mengapa lu tidak bereaksi sekarang? "Aku linglung. Kenapa lu?" Teng Yuan menyadari bahwa Su Bai pandai membuat marah orang karena Liu sangat marah sehingga dia mulai gagap. Kuncinya adalah Liu tidak bisa bergerak. Jika dia terluka, dia akan kehilangan segalanya. Kemudian, Su Bai berjalan ke Sprite Fox dan berkata, "Gue siap menerima tantangan kapan saja." 134 menghancurkan ilusi seketika. Silakan tunggu beberapa saat. Sprite Fox mengangguk dan memimpin kelompok itu ke dalam formasi. Su Bai berdiri di tengah dan menunggu dalam diam. Pada saat itu, Beastmaster di sekitarnya benar-benar tidak menyangka Su Bai berani menerima tantangan areng sendirian. Kesulitan tantangan alam spiral tinggi untuk memulai. Misalnya, tantangan peringkat C di alam spiral dapat dilakukan oleh tim biasa Beastmaster di luar. Tanpa pengalaman, akan sulit untuk menyelesaikan tantangan. Selain itu adalah tantangan areng. Sialan, ini adalah ilusi. Seseorang memperhatikan bahwa formasi Sprite Fox mulai terbentuk dan menyatakan keterkejutannya. Gue telah menemukan sesuatu yang baru. Hanya 2 kali dalam catatan tantangan ilusi langka muncul. Apakah ini nyata? Sebenarnya ada tantangan ilusi. Untungnya, itu bukan tantangan tim kami. Tanpa bis yang sesuai, tidak ada bedanya dengan memberikan uang secara gratis. Lalu apa salahnya orang ini berani menantang sendirian? Hehe, hanya dengan melihat orang itu, gue tahu bahwa dia adalah orang biasa yang bodoh yang tidak mengetahui luasnya langit dan bumi. Itu benar, mari kita tonton kesenangannya. Suasana hati semua orang yang tertekan tersapu, dan mereka tidak sabar untuk melihat kekalahan menyedihkan Su Bai. Tantangan areng biasa sudah dianggap sangat sulit. Belum lagi itu adalah tantangan ilusi yang sangat langka. Para Beastmaster yang hadir percaya bahwa jika mereka mengambil tantangan, ada kemungkinan 80-90% bahwa mereka akan gagal. Bahkan Liu dari Asosiasi Perdagangan Lingyun sedang dalam suasana hati yang baik. Dia dengan sombong, "Haha, mari kita lihat bagaimana lu mengakhiri ini." Ini mulai. Sprite Fox bermartabat dan agung saat ini. Setelah berteriak, Su Bai diselimuti ilusi. Dari sudut pandang semua orang, tidak ada gerakan sama sekali. Ini juga merupakan bagian ilusi yang menakutkan. Itu bisa membunuh orang tanpa terlihat. Dari sudut pandang Su Bai, tanah di bawah kakinya mulai berguncang. Semuanya begitu nyata. Tanah segera pecah menjadi beberapa retakan panjang, dan lahar panas menyembur keluar. Dalam sekejap, para Beastmaster di sekitarnya jatuh ke dalam lahar, mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Ini sangat nyata. Su Bai kagum. Jika bukan karena dukungan Dreamwing, Su Bai kemungkinan besar akan jatuh ke dalam ilusi. "Dreamwing, hal-hal ini bukan apa-apa bagimu, kan?" "Tentu saja," kata Dreamwing saat keluar dari Beast Space. Itu membentangkan sayap putihnya yang panjangnya 0,5 meter, tembus cahaya, meninggalkan sedikit cahaya bintang kemanapun ia terbang. "Kalau begitu buka, tapi jangan terlalu ribut." "Ya Tuan," atas perintah Su Bai, Dreamwing mengelilinginya. Dor, suara yang tidak bisa dijelaskan terdengar, dan sebuah pecahan tiba-tiba jatuh dari langit. Itu adalah awan. Segera, matahari dan langit terbelah. Ilusi berada di ambang kehancuran dan tidak dapat mempertahankan stabilitasnya. "Aku selesai," The Dreamwing dengan bersemangat melaporkan. Ini adalah hasil dari pertarungan pertama Dreamwing dan berhasil menembus ilusi Sprite Fox tanpa menggunakan skill apapun. Dreamwing tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Jika Su Bai tidak memesannya, itu bisa menghancurkan ilusi dalam sekejap tanpa penundaan. Bagus sekali. Su Bai segera mengembalikan Dreamwing ke Beast Space. Dreamwing akan menjadi kartu truf Su Bai, dan dia pasti tidak bisa menunjukkannya kepada orang lain.
Ilusi itu hancur, dan kenyataan muncul di hadapannya. Seluruh tubuh Sprite Fox gemetar, dan kepalanya berada di tanah seolah tunduk pada tuannya. Itu sama untuk anggota lain dari spesies yang sama. Ilusi selalu menjadi kebanggaan Sprite Foxes. Tapi beberapa saat yang lalu, mereka merasakan aura agung yang tak tergoyahkan dan bergegas ke perasaan ilahi mereka dalam sekejap, mengganggu pikiran mereka dan menyebabkan ilusi membusuk. Maafkan gue karena tidak berdaya, tapi gue telah membuat diriku malu dengan kemampuanku yang tidak berarti. Kata Sprite Fox terkemuka dengan hormat. Mata orang banyak dipenuhi dengan pertanyaan setelah melihat adegan itu. Apa yang terjadi? Mengapa Sprite Fox berlutut? Apa yang dibicarakannya? Semua orang benar-benar bingung dan memiliki banyak pertanyaan di benak mereka. Kamu boleh melewatkan formalitas. Subai tidak mengharapkan reaksi sebesar itu dari Sprite Fox. Dia segera menghiburnya, ilusimu cukup bagus. Gue hampir menganggapnya nyata. Jika Sprite Fox dan yang lainnya tahu bahwa Dreamwing baru saja menjadi dewasa, mereka akan mendapat masalah. Subai sama sekali tidak menganggap dirinya kuat. Dia hanya tidak takut akan hal itu. Terima kasih, tuanku. Kita semua tahu batasan kita sendiri. Kata Sprite Fox. Kekuatanmu jauh melebihi alam ilusi yang kami gabungkan untuk diciptakan. Kekuatan mentalmu bahkan lebih tak tertandingi. Jika mungkin, bisakah gue bertemu dengannya? Mata biru Sprite Fox dipenuhi dengan antisipasi. Itu seperti seorang penggemar yang bertemu dengan idola mereka, senang sekaligus takut. Itu tidak nyaman. Subai menggelengkan kepalanya dan mengulurkan tangannya, tantangan selesai. Saatnya memberikan hadiah. Hadiah? Semua orang menyadari bahwa Subai benar-benar telah menyelesaikan tantangan areng. Mata semua orang melebar, dan reaksi mereka intens. Bagaimana mungkin? Apakah sudah semenit sejak dimulainya tantangan? Aku kira tidak demikian. Ada lebih dari satu Sprite Fox tingkat emas, tapi ilusi yang diciptakannya bahkan tidak bisa menjebak pria itu semenit pun. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Ini keterlaluan. Pasti ada konspirasi. Aku punya bis tipe ilusi dan gue tahu ini tidak masuk akal. Mereka tidak cemburu pada Subai, tetapi mereka tidak bisa membayangkan cara apa yang dia miliki untuk mematahkan ilusi rubah Sprite tingkat emas dalam 1 menit. Sejujurnya, bahkan Subai sendiri tidak menyangka Dreamwing yang telah berubah menjadi begitu kuat. Lagi pula, pihak lain adalah bis level gold, sedangkan Dreamwing hanya bis level lower 1 silver. Itu jauh lebih rendah. Tapi dia masih dengan mudah menghilangkan ilusi itu. Teng Yuan, anak itu telah berhasil dalam tantangannya. Jangan bicara omong kosong begitu banyak, gue tidak tuli atau buta. Teng Yuan tidak percaya apa yang dilihatnya. Sejak dia tiba, dia tidak pernah berpikir bahwa Subai akan berhasil dalam tantangan tersebut, bahkan ketika dia menolak Liu. Mereka mengira Subai hanyalah seorang idiot. Namun, Subai tidak hanya pintar. Dia bahkan menyelesaikan tantangan ilusi peringkat A dalam 1 menit. Orang ini jelas tidak sederhana. Di bawah tatapan semua orang, Sprite Fox mengeluarkan hadiahnya dan Subai dengan cepat menyimpannya. Namun, masih ada orang bermata tajam yang melihatnya dan berteriak, "Sialan, gue melihat 2 buku. Itu pasti buku keterampilan." Tidak hanya itu, ada juga beberapa B-score. Sayang sekali gue tidak melihat mereka dengan baik. Jadi gue tidak tahu kelas berapa mereka. Tidak perlu dikatakan lagi, itu setidaknya harus kelas silver. Wow, seharusnya ada setidaknya 100 B-score, 1 tas penuh. Mata semua orang menjadi merah saat mereka memukuli dada dan menginjak kaki mereka. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena pihak lain mampu. Karena Subai adalah orang pertama yang menemukan tantangan peringkat A dan bahkan menyelesaikannya. Subai mendapatkan hadiahnya dan siap untuk pergi. Tiba-tiba, Sprite Fox memimpin seluruh kelompoknya untuk sujud lagi dan berkata, "Tuanku, tolong tunggu. Apakah ada yang lain? Kami bersedia mengikutimu dan menjadi binatang buasmu." Subai terdiam saat dia tertegun. Dia tidak mengharapkan itu. 135 kota di alam spiral. Dalam kebanyakan kasus, binatang dengan sifat baik akan menjadi pilihan terbaik dan mereka akan setia kepada Beastmaster mereka. Dengan demikian, bahkan jika Beastmaster mati, Beast-nya akan memilih untuk tidak mengakui Beastmaster lain selama sisa hidupnya. Sprite Fox adalah salah satunya. Namun, setelah melihat energi mental Dreamwing yang tak terbatas,
Sprite Fox sebenarnya memiliki niat untuk menyerah. Itu di luar dugaan Subai. Lebih seperti bom yang membuat pikiran semua orang meledak. Maaf, gue tidak bisa menjagamu untuk saat ini. Gue akan pergi. Setelah itu, Subai segera pergi. Dia meninggalkan sekelompok orang yang akan menjadi gila. Apakah dia gila? Kamu bahkan tidak menginginkan binatang tingkat emas. Berikan padaku jika kau tidak menginginkannya. Apakah lu tidak punya rasa malu? Sprite Fox bahkan mungkin tidak akan menyetujuinya jika orang lain memberikannya padamu. Siapa lelaki ini? Apakah ada yang mengenalnya? Dia jelas bukan dari pihak kita. Lihat pakaiannya, gue pikir dia dari Los Monstaria. Siapa di Los Monstaria yang mengenalnya? Dalam setengah jam singkat, semua orang merasa seperti berada dalam mimpi. Itu benar-benar tidak nyata. Pada saat yang sama, Teng Yuan mengumpulkan tim dan kelompok orang sebelumnya. Menatap punggung Subai dengan keserakahan. Apa lu yakin? Dia baru saja mematahkan ilusi Sprite Fox dalam sekejap. Anggota tim semua khawatir ketika mendengar rencana itu. Apa yang lu takutkan? Teng Yuan memelototinya dan berkata, jika gue mengatakan itu mungkin, maka itu mungkin. Tidak peduli seberapa mampu dia, dapatkah dia mengalahkan begitu banyak dari kita? Zhang, katakan sesuatu. Ketika kapten dari tim lain, Zhang, mendengar tentang Subai, ekspresinya menjadi tidak pasti. Di matanya, kekuatan Subai tak terduga. Itu sedikit fantasi ingin merampok. Namun, ketika dia mengingat hadiah yang didapat Subai dari Sprite Fox, dia mengambil keputusan. Jika lu memiliki rencana yang dapat diandalkan, gue pasti akan mendukungmu. Baiklah, melihat bahwa pihak lain setuju, suasana hati Teng Yuan sedang baik. Setelah selesai, kami akan membaginya 50-50. Maka itu kesepakatan. Kedua kelompok orang itu bahagia dan harmonis seolah-olah mereka bukan kelompok yang sama dengan yang hampir bertengkar sebelumnya. Di sisi lain, Subai sudah menyingkirkan orang-orang di belakangnya. Bohong jika Subai mengatakan dia tidak tergoda untuk mendapatkan Sprite Fox tingkat emas dan seluruh kelompoknya. Tetapi pada saat yang sama, Subai juga mengerti bahwa Sprite Foxes diserahkan kepada Dreamwing, bukan dia. Ini adalah tabu besar bagi Beastmaster. Dreamwing sekarang terbang bebas di Beast Space yang luas dan dalam suasana hati yang baik. Jika tahu bahwa itu memiliki sekelompok penggemar, itu akan menjadi lebih bersemangat. Subai mengumpulkan pikirannya dan dengan hati-hati memeriksa hadiahnya. Salah satunya adalah buku keterampilan A-level, dan yang lainnya adalah buku keterampilan B-level. Sekeras batu, tingkat B. Menyebabkan permukaan kulit sekeras batu, menahan kerusakan elemen dalam jumlah besar, memiliki sedikit efek pada kerusakan fisik. Pemecah badai, level A. Lepaskan bila angin dan kekuatannya meningkat berdasarkan atribut Beast. Jarak efektif adalah 20 meter. Ini semua adalah keterampilan Beast yang bagus. Namun, Rockhard tidak berguna bagi Subai, tetapi Galebreaker sangat cocok untuk Whitey, yang memiliki kekuatan ofensif yang kuat. Berbunyi, Krekantula telah mempelajari skill A-level, Galebreaker. Whitey menari dengan gembira karena telah memperoleh keterampilan lain. Ia dengan tidak sabar menemukan Beast di sisi jalan dan melepaskan Galebreaker. SWOSH. Kekuatan Galebreaker jauh lebih mengerikan dari yang dibayangkan Subai. Binatang yang terkena adalah tingkat perak, dan sebelum sempat bereaksi, kepalanya sudah dipotong. Selain itu, kecepatan Galebreaker dilepaskan sangat cepat. AOWUU. Bearen, yang berada di Sigil, memperhatikan itu dan sangat iri dengan keterampilan baru Whitey. Keterampilan lain tidak cocok untukmu. Gue pasti akan menemukan lu yang cocok lain kali. Subai menghibur Bearen sambil tersenyum. Bearen sudah memiliki Lightning Armor, jadi dia bentrok dengan skill Rockhard. Jadi, tidak perlu menyia-nyiakannya. Buku keterampilan B-level Beast dapat dijual setidaknya $10 juta. Itu adalah jumlah pendapatan yang cukup besar. Selain dua buku keterampilan, ada juga 60 inti binatang tingkat perak dan 50 inti binatang tingkat emas. Seperti yang diharapkan dari tantangan areng, hadiahnya memang murah hati. Pikir Subai. Setelah menyimpan semua barang, Subai melanjutkan perjalanannya. Langit mulai gelap. Sebagian besar Beastmaster mengalami kesulitan untuk bergerak maju. Mereka memiliki pemahaman yang kuat tentang skill Beastmaster, Conductus,
tetapi mereka masih tidak bisa mengejar Subai. Lebih dari 1 jam kemudian, Subai datang ke sebuah kota kecil di tanah tandus. Ini adalah tempat yang dibangun khusus untuk para Beastmaster yang datang untuk berlatih, tempat untuk beristirahat. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa biaya di sini bukanlah mata uang nyata, tetapi inti binatang. Hei, apakah lu mau sebotol mata air manis? Itu tidak mahal, hanya 10 inti binatang tingkat besi. Akhirnya, pelanggan pertama datang dan duduklah. Apa kau lapar? Gue punya mie pedas spesial di sini. Gue jamin lu akan senang memakannya. Hai, tampan. Gue punya pakaian modis baru di sini. Jika lu tertarik, lu bisa datang dan melihat-lihat. Gue jamin itu tidak akan mahal atau murah. Para pedagang di kota itu semuanya adalah orang biasa. Mereka memasuki alam spiral untuk berbisnis melalui pelelangan. Seperti yang diketahui semua orang, sepotong mantou di tempat yang indah bisa dijual dengan harga 10 kali lipat dari biasanya. Belum lagi di alam spiral yang sunyi ini. Banyak yang menghabiskan banyak uang untuk memasuki alam spiral, jadi mereka harus menghasilkan banyak uang. Ketika mereka melihat Subai, mereka menatapnya seolah-olah mereka telah melihat seorang wanita cantik. Itu membuat Subai tidak nyaman. Tolong, gue ingin 1 kamar, kata Subai. Sejak dia tiba di sebuah penginapan, dia harus mencari tempat untuk beristirahat. Baiklah, pemilik penginapan mengeluarkan kunci dan berkata, kamar tunggal, 5 inti binatang tingkat perunggu per malam. Apakah lu ingin membayar secara kredit atau membayar sekarang? Itu bukan pertama kalinya pemilik penginapan melakukan bisnis di alam spiral. Dia tahu Beastmaster dari hari sebelumnya pasti tidak memiliki B-score. Jadi, dia menyebutkan kredit. Itu adalah satu-satunya cara untuk mengamankan pelanggan pada hari pertama. Tetapi ketika Subai meletakkan 5 inti binatang kelas perunggu di atas meja, pemilik penginapan itu sangat bersemangat sehingga dia mengangkat suaranya. Senang berbisnis dengan lu. Seorang Beastmaster yang bisa mengeluarkan B-score tingkat perunggu pada hari pertama jelas merupakan pelanggan besar bagi pemilik penginapan. Pemilik penginapan segera membawa Subai ke 1 kamar. Kalau butuh apa-apa tinggal bunyikan saja belnya. Kami akan memberikan layanan terbaik dan paling efisien. Terima kasih. Subai melihat bel di dinding dan tersenyum. Kondisi di kota alam spiral secara alami tidak sebaik di dunia nyata, dan tidak ada kenyamanan komunikasi nirkabel. Bearen harus puas dengan itu untuk saat ini. Tidak ada listrik di tempat ini yang disukainya. Setelah pemilik penginapan pergi, Bearen tidak sabar untuk keluar dari sigil. Ia tidak dapat menemukan colokan favoritnya di dinding untuk waktu yang lama, jadi ia segera menundukkan kepalanya dengan depresi. Merengek. Akhirnya, ia berlari ke tempat tidur dan menempel pada Subai. Subai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika mendengarnya meminta kenyamanan seperti anak kecil. Whitey, di sisi lain, sangat meremehkan hal itu. Segera, langit berubah menjadi gelap gulita. Batch pertama Beastmaster akhirnya tiba, dan kota yang semula sepi itu langsung menjadi hidup. Baiklah, pemilik penginapan mengeluarkan kunci dan berkata, kamar tunggal, 5 inti binatang tingkat perunggu per malam. Apakah lu ingin membayar secara kredit atau membayar sekarang? Itu bukan pertama kalinya pemilik penginapan melakukan bisnis di alam spiral. Dia tahu Beastmaster dari hari sebelumnya pasti tidak memiliki B-score. Jadi, dia menyebutkan kredit. Itu adalah satu-satunya cara untuk mengamankan pelanggan pada hari pertama. Tetapi ketika Subai meletakkan 5 inti binatang kelas perunggu di atas meja, pemilik penginapan itu sangat bersemangat sehingga dia mengangkat suaranya. Senang berbisnis dengan lu. Seorang Beastmaster yang bisa mengeluarkan B-score tingkat perunggu pada hari pertama jelas merupakan pelanggan besar bagi pemilik penginapan. Pemilik penginapan segera membawa Subai ke 1 kamar. Kalau butuh apa-apa tinggal bunyikan saja belnya. Kami akan memberikan layanan terbaik dan paling efisien. Terima kasih. Subai melihat bel di dinding dan tersenyum. Kondisi di kota alam spiral secara alami tidak sebaik di dunia nyata, dan tidak ada kenyamanan komunikasi nirkabel. Bearen harus puas dengan itu untuk saat ini. Tidak ada listrik di tempat ini yang disukainya. Setelah pemilik penginapan pergi, Bearen tidak sabar untuk keluar dari sigil. Ia tidak dapat menemukan colokan favoritnya di dinding untuk waktu yang lama, jadi ia segera menundukkan kepalanya dengan depresi. Merengek. Akhirnya, ia berlari ke tempat tidur dan menempel pada Subai.
Subai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika mendengarnya meminta kenyamanan seperti anak kecil. Whitey, di sisi lain, sangat meremehkan hal itu. Segera, langit berubah menjadi gelap gulita. Batch pertama Beastmaster akhirnya tiba, dan kota yang semula sepi itu langsung menjadi hidup.